Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Nah, dalam perekonomian modern, pasar memiliki berbagai bentuk dan struktur yang memengaruhi interaksi antara produsen dan konsumen. Nah, salah satu bentuk pasar yang sangat menarik untuk dikaji ialah pasar monopoli. Pasar ini ditandai dengan keberadaan satu penjual atau satu produk penawaran terhadap suatu barang atau jasa, sehingga memiliki kendali penuh terhadap harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Monopoli hadir karena berbagai alasan, seperti adanya hambatan masuk pasar yang tinggi, kepemilikan atas teknologi khusus, dan perlindungan hukum. Sebelum saya melanjutkan topik pembahasan saya pada hari ini, di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya ialah Mary Krisma Malang, merupakan mahasiswa dari Universitas Indonesia Timur Makassar dengan NIM 246020014 dari kelas akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan sehari-hari, ialah pasar monopoli. Video ini saya buat sebagai untuk menggenapi salah satu tugas dari mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Pembahasan yang pertama ialah konsep dan pengertian pasar monopoli. Konsep dan pengertian pasar monopoli, di sini akan membahas beberapa hal penting. Yang pertama ialah definisi pasar monopoli. Pasar monopoli diartikan sebagai suatu bentuk pasar di mana terdapat satu produsen atau hanya penjual yang menguasai seluruh penawar jasa tertentu dan tidak ada pesaing langsung yang menjual produk jenis. Nah, dalam pasar ini produsen memiliki kendali penuh dalam menentukan, karena tidak ada alternatif lain bagi konsumen. Dalam istilah ekonomi, monopoli berasal dari kata Yunani monos yang berarti satu, dan polein yang berarti menjual. Artinya hanya ada satu penjual menjual barang atau jasa di pasar tersebut. Nah, hal ini membuat pasar monopoli berbeda dari struktur pasar lainnya karena tidak ada produsen yang menurunkan harga atau meningkatkan kualitas barang. Secara umum, pasar monopoli muncul karena adanya hambatan masuk yang tinggi bagi pelaku usaha lain, baik karena faktor hukum, teknis, finansial, maupun sumber daya. Akibatnya, produsen tidak dapat bertindak sebagai penentu harga atau price maker, bukan sebagai penerima seperti dalam pasar persaingan sempurna. Poin yang kedua ialah perbedaan pasar monopoli dengan pasar persaingan sempurna. Nah, perbedaan utama antara pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna letak jumlah dan tingkat kontrol, merangkup beberapa perbedaan utama antara keduanya. Nah, yang pertama kita bisa lihat dari perbandingan. Penjual dalam pasar monopoli ada satu dan pasar persaingan sempurna banyak. Perbedaan yang kedua ialah terlihat dalam kontrol terhadap harga. Nah, dalam pasar monopoli, harga itu sebagai penentu harga, dan dalam pasar persaingan sempurna tidak ada penerima harga. Yang ketiga ialah jenis produk. Dalam pasar monopoli, produknya itu unik, tidak ada substitusi dekat, dan dalam pasar persaingan sempurna produknya itu homogen atau serupa. Perbandingan yang keempat ialah informasi pasar. Dalam monopoli, informasinya itu tidak sempurna, sedangkan dalam pasar persaingan sempurna, informasinya itu sempurna. Contohnya, dalam pasar monopoli, produsen bebas menetapkan harga di atas biaya marginal untuk menentukan keuntungan maksimum. Pada pasar persaingan sempurna, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Poin yang ketiga ialah contoh umum pasar monopoli. Nah, beberapa pasar monopoli baik di tingkat nasional maupun global. Beberapa contohnya itu yang contoh di Indonesia,
ialah PT PLN, perusahaan listrik negara, satu-satunya penyedia listrik untuk rumah tangga di Indonesia. Yang kedua contohnya adalah PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum, monopoli dalam distribusi air bersih untuk wilayah tertentu. Contoh globalnya adalah Microsoft pada era 1990-an memiliki monopoli hampir total terhadap sistem operasi komputer dengan Windows. Yang kedua ialah standar di Amerika Serikat pada abad ke-19 menguasai industri minyak sebelum dibubarkan oleh pemerintah melanggar hukum antitrust. Pembahasan yang kedua ialah ciri-ciri pasar monopoli. Pasar monopoli memiliki karakteristik khusus yang membedakannya secara tegas dari bentuk pasar lainnya, khususnya dari pasar persaingan sempurna. Pemahaman mengenai ciri-ciri pasar monopoli sangat penting agar kita dapat mengenali keberadaan dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa contoh ciri-ciri utama pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu penjual atau produsen. Nah, ciri dasar monopoli adalah adanya satu-satunya produsen atau penjual yang menguasai seluruh penawaran barang atau jasa. Karena tidak ada pesaing, perusahaan ini memiliki posisi dominan untuk mengontrol ketersediaan produk dan menentukan harga jual. Contohnya di Indonesia ada PLN yang merupakan satu-satunya penyedia listrik untuk rumah tangga di wilayah Indonesia. Tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan layanan listrik PLN. Contoh yang kedua ialah tidak ada barang pengganti yang ditawarkan dalam pasar monopoli hanya bersifat unik dan memiliki basis khusus dekat. Artinya menggunakan atau tidak memiliki alat seperti mudah beri layanan PDA kepada air bersih lainnya swasta dalam skala besar. Contohnya ialah pasar ditandai oleh adanya hambatan yang sangat tinggi bagi perusahaan lain untuk masuk ke pasar. Hambatan ini bisa disebabkan oleh teknis, misalnya memakan modal atau infrastruktur. Kedua, hukum seperti perlindungan atau pemerintah ekonomi seperti besi yang hanya untuk produsen yang strateginya pengelolaan atau teknologi penting. Nah, dengan adanya hambatan tersebut, produsen monopoli tidak perlu khawatir akan munculnya pesaing yang merusak dominasinya. Keempat, dalam penentu harga atau price maker. Berbeda dari pasar persaingan sempurna, di mana produsen tidak hanya mengikuti harga pasar. Dalam monopoli, bebas menentukan barang, ia menaikkan atau menurunkan harga berdasarkan strategi keuntungan, meskipun tetap harus mempertimbangkan kurva permintaan. Namun, perlu diingat bahwa meskipun produsen adalah price maker atau penentu harga, ia tidak dapat menentukan harga sembarangan tanpa resiko kehilangan permintaan konsumen tetap menjadi pertimbangan dalam penentuan harga. Yang kelima, informasi sempurna. Dalam pasar monopoli, informasi mengenai harga, kualitas barang maupun biaya produksi biasanya tidak diketahui secara sempurna. Produsen memiliki informasi lebih seringkali menutupinya sebagai strategi untuk menjaga dominannya. Konsumen tidak memiliki data untuk referensi untuk membandingkan karena hanya ada satu penyedia barang. Hal ini menimbulkan produsen dalam pasar dan menyebabkan ketidakseimbangan informasi atau asymmetric information. Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa produsen memberi keuntungan besar bagi produsen, tetapi bisa merugikan konsumen jika tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, pemahaman karakteristik pasar monopoli sangat penting untuk merancang kebijakan ekonomi yang adil. Pembahasan yang ketiga adalah bentuk-bentuk monopoli.
pasar monopoli dapat terbentuk dari berbagai latar belakang dan kondisi. Masing-masing bentuk monopoli memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dalam praktiknya, monopoli tidak selalu bersifat hal negatif, tergantung pada jenis dan dampak yang ditimbulkan. Beri beberapa bentuk utama monopoli yang umum terjadi di dalam perekonomian. Yang pertama ialah monopoli alamiah atau natural monopoli. Monopoli ini terjadi ketika suatu perusahaan secara efisien dapat melayani seluruh pasar dengan biaya lebih rendah dibandingkan banyak perusahaan yang bersaing. Biasanya ini terjadi pada industri dalam skala ekonomi yang besar dan biaya yang tetap tinggi seperti minyak dan gas. Dalam hal ini, pendirian beberapa perusahaan akan menimbulkan pemborosan sumber daya. Oleh karena itu, keberadaan satu perusahaan lebih efisien. Pemerintah seringkali memberikan izin atau hak eksklusif kepada satu perusahaan saja agar layanan publik tetap terjaga. Contoh ialah pada PLN sebagai penyedia listrik di Indonesia. Contoh yang kedua ialah PDAM sebagai penyedia air bersih di tingkat lokal. Yang kedua ialah monopoli legal atau pemerintah. Monopoli legal adalah monopoli yang dibentuk, dilindungi atau diberikan langsung oleh pemerintah melalui undang-undang. Monopoli ini bertujuan untuk menjaga kepentingan umum, menjaga ketertiban dan melindungi sektor strategis menyangkut banyak hal. Pemerintah dapat masuknya pesaing ke pasar tertentu dengan memberikan hak eksklusif kepada perusahaan negara atau BUMN, lisensi atau izin usaha terbatas. Contohnya Bulog pada masa Orde Baru mengenai distribusi beras. Contoh yang kedua ialah Pertamina dalam pengelola bahan bakar minyak sebelum liberalisasi terbatas. Contoh yang ketiga ialah monopoli karena teknologi atau hak cipta. Monopoli juga dapat terjadi karena perusahaan memiliki hak atas teknologi tertentu, paten atau hak cipta. Hal ini membuat perusahaan memproduksi barang atau jasa yang sama tanpa melanggar hukum. Perlindungan kekayaan intelektual ini penting untuk mendorong inovasi dan investasi dalam penelitian dan pengembangan. Contohnya ialah Microsoft memiliki monopoli sistem operasi Windows di komputer pribadi selama beberapa dekade. Contoh yang kedua ialah perusahaan farmasi yang memiliki paten atas obat-obatan tertentu. Yang keempat ialah monopoli karena skala ekonomi. Beberapa perusahaan menjadi monopoli karena mampu menekan biaya produksi secara signifikan melalui skala ekonomi atau ekonomi skala besar. Skala produksi semakin rendah biaya per unit. Perusahaan lebih besar dapat menjual produk dengan harga lebih murah dibanding sehingga pada akhirnya menguasai pasar dan mengalahkan kompetitor. Contohnya ialah procurement base yang menguasai wilayah tertentu karena efisiensi produksi. Pembahasan yang keempat ialah penentuan harga dan output dalam pasar monopoli. Dalam pasar monopoli, penentuan harga dan output yang akan produksi sangat berbeda dibandingkan pasar persaingan sempurna. Pasar monopoli memiliki kekuatan sebagai price maker atau penentu harga, yaitu dapat menentukan harga jual produk. Namun, dalam menentukan harga produk ini mempertimbangkan permintaan pasar agar produk tetap dapat diterima oleh konsumen. Yang pertama ada kurva permintaan dan dapat monopoli. Perusahaan monopoli menghadapi kurva permintaan pasar secara langsung karena hanya ada satu penjual di pasar tersebut. Nah, kurva permintaan menurun dari kiri ke atas ke kanan bawah. Artinya semakin tinggi harga, semakin juga yang dibeli. Begitu juga sebaliknya. Nah, dalam pasar monopoli pendapatan total revenue singkat TR akan meningkat hingga titik tertentu seiring dengan bertambahnya jumlah output. Namun setelah itu peningkatan output justru bisa menurunkan
total pendapatan karena harga jual harus diturunkan. Untuk memahami hal tersebut, penting mengenal konsep tersebut, ialah marginal revenue atau MR, tambahan pendapatan yang diperoleh dari menjual satu unit bahan produk. Yang kedua ialah average revenue atau AR, pendapatan rata-rata per unit produk yang dijual dalam pasar monopoli setara dengan harga price. Yang kedua ialah hubungan antara marginal revenue dan marginal cost output. Nah, untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan monopoli akan memproduksi pada tingkat output di mana marginal revenue atau MC pada titik inilah laba maksimal dicapai. Jika marginal revenue lebih besar dibanding marginal cost, perusahaan memperolehkan keuntungan dari peningkatan output. Jika marginal revenue lebih kecil dari marginal cost, perusahaan akan merugi jika terus meningkatkan output. Maka keseimbangan optimal terjadi saat marginal revenue sama dengan marginal cost. Namun dengan pasar persaingan sempurna, dalam pasar monopoli tidak sama dengan marginal cost. Harga selalu ditetapkan lebih tinggi daripada mengakibatkan munculnya dead weight loss atau kegiatan lagi cara poin yang ketiga ini keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, perusahaan monopoli bisa mendapatkan laba ekonomi yang besar karena tidak ada pesaing lainnya dan hanya ada satu penjual. Bahkan biaya sekalipun tinggi, perusahaan tetap dapat menentukan harga tinggi karena konsumen memiliki pilihan lainnya. Dalam jangka panjang, kehambatan masuk tetap tinggi dan tidak ada pesaing yang muncul. Monopoli tetap bisa memperoleh laba berdasarkan berbeda dengan pasar persaingan sempurna, di mana laba akan cenderung panjang karena banyak pendatang baru. Nah, namun jika ada tekanan dari regulator atau perubahan teknologi yang mungkin saing masuk pasar, maka laba monopoli bisa menurun atau bahkan juga hilang. Pembahasan yang kelima ialah dampak monopoli terhadap konsumen dan pasar. Pasar monopoli meskipun bisa memberikan keuntungan efisiensi produsen, seringkali menimbulkan dampak yang signifikan terhadap konsumen. Struktur pasar secara keseluruhan. Dampak ini dapat bersifat positif maupun negatif tergantung pada kos dan bentuk monopoli yang terjadi. Penjelasan dalam tentang dampak-dampaknya. Poin yang pertama ialah efisiensi dan efisiensi pasar. Dalam pasar monopoli, efisiensi pasar seringkali tidak sama efisiensi alokatif dan efisiensi produktif. Nah, efisiensi alokatif ini tidak karena harga barang yang ditawarkan produsen lebih tinggi daripada biaya yang ditawarkan oleh masyarakat dan tidak mendapatkan barang dalam jumlah yang optimal. Dalam efisiensi produktif, di sini juga tidak dapat tercapai karena produsen tidak memiliki tekanan kompetisi untuk menekan seminimal mungkin. Namun, dalam kasus monopoli alamiah tadi, efisiensi bisa baik dibandingkan jika pasar dibagi antara beberapa perusahaan tinggi dapat ditekan dengan produksi besar. Yang kedua ialah diskriminasi harga dalam monopoli. Salah satu strategis yang digunakan oleh perusahaan monopoli adalah diskriminasi harga, yaitu menjual produk yang sama kepada konsumen yang berbeda dengan harga yang berbeda juga, berdasarkan kemampuan membayar, lokasi atau jumlah pembelian. 3 bentuk diskriminasi harga yang umum. Yang pertama, perfect price discrimination. Setiap konsumen membayar harga maksimum yang sanggup ia bayar. Yang tingkat kedua ialah harga variasi jumlah contohnya pembelian besar-besaran. Tingkat ketiga ialah harga berbeda untuk segmen pasar, contohnya bioskop, belajar dan umum. Kadang harga beragam, kadang konsumen
berpenghasilan rendah, tapi juga bisa mengeksploitasi konsumen tertentu tidak diatur. Pembahasan yang ketiga ialah kerugian konsumen debt weight. Nah, monopoli menyebabkan kerugian konsumen itu hilangnya surplus konsumen dan produsen yang harusnya tercipta dalam kondisi pasar monopoli. Perusahaan menetapkan harga lebih tinggi dan memproduksi lebih sedikit dibanding pasar saingan. Nah, ada sekian permintaan konsumen tidak terpenuhi, padahal mereka bersedia membeli dengan harga yang lebih rendah. Yang ialah sosial dan ekonomi. Secara sosial dan ekonomi, pasar monopoli menimbulkan sejumlah dampak negatif, antara lain ketimpangan kekuasaan ekonomi, inovasi dan pelayanan, penyalahgunaan posisi dominan. Namun, dalam beberapa kasus, monopolisme berdampak positif saya dalam monopoli alamiah, seperti penyediaan listrik oleh satu perusahaan. Yang kedua ialah perlindungan insentif bagi inovator melalui hak paten atau hak cipta. Nah, dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, penting bagi pemerintah atau regulator untuk mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan pasar monopoli agar tidak merugikan konsumen ekonomi secara luas. Bahasan yang keenam ialah kebijakan pemerintah terhadap monopoli. Pasar monopoli jika tidak diawasi dengan baik dapat menimbulkan kerugian besar bagi konsumen dan merusak keseimbangan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi, mengatur, dan mengendalikan praktik monopoli agar tidak merugikan konsumen. Nah, kebijakan yang umum diterapkan oleh pemerintah terhadap monopoli meliputi regulasi harga, pembentukan undang-undang, dan intervensi langsung dalam bentuk nasionalisasi. Yang poin yang pertama ialah regulasi dan pengawasan. Contoh kebijakan regulasi ialah penetapan tarif dasar listrik oleh pemerintah untuk PT PLN. Kedua ialah pengawasan harga air bersih oleh pemerintah daerah PDM. Ketiga ialah layanan minimum perusahaan melalui pengawasan dilakukan melalui badan-badan regulator seperti OJK atau Otoritas Jasa Keuangan Sektor Keuangan, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas untuk distribusi energi, dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau PPU untuk mencegah monopoli tidak sehat. Poin yang kedua ialah antitrust law atau hukum anti monopoli. Pemerintah juga menetapkan hukum anti monopoli atau undang-undang persaingan usaha sehat yang bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasar dan memelihara kompetisi sehat. Indonesia, dasar hukum ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Melalui undang-undang ini, pemerintah dapat mewajibkan transparansi dalam penguasaan pasar. Yang ketiga ialah nasionalisasi atau intervensi pemerintah. Langkah ini biasanya dilakukan jika sektor tersebut menyangkut tentang kepentingan publik besar, listrik, kesehatan, dan transportasi, risiko keamanan nasional, dan kegagalan pasar swasta. Pembahasan yang ketujuh ialah studi kasus atau contoh nyata monopoli. Nah, contoh perusahaan monopoli di Indonesia ialah PT PLN atau perusahaan listrik negara. Yang ketiga ialah DAM atau perusahaan air minum. Yang ketiga Bulog ialah badan urus logistik. Contoh monopoli globalnya ialah Microsoft, Beers, dan Google. Nah, kesimpulan dari materi yang saya bawakan kali ini ialah pasar monopoli merupakan salah satu struktur pasar yang paling dominan dan kontroversial dalam ilmu ekonomi. Nah, berbeda dengan
persaingan sempurna dalam pasar dapat satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh penawaran suatu barang atau jasa. Pasar lain contoh ialah tidak ada pesaing langsung, tersedia barang pengganti dekat dan hambatan masuk pasar yang tinggi. Nah, monopoli memiliki dampak signifikan terhadap konsumen struktur pasar. Di satu sisi, monopoli meningkatkan efisiensi dan skala besar dan menjamin persediaan layanan publik. Dan di sisi lain, monopoli juga dapat merugikan konsumen melalui harga tinggi, pilihan terbatas, dan potensi diskriminasi harga. Ketidakseimbangan ini menimbulkan kerugian dan ketidakefisienan pasar. Nah, saran yang bisa saya simpulkan dari materi ini adalah yang pertama, pemerintah harus lebih aktif dalam mengawasi perusahaan monopoli, terutama di sektor keuangan, kesehatan. Yang kedua ialah transparansi informasi dan pelayanan publik perlu ditingkatkan agar konsumen tetap memiliki kendali dan perlindungan meskipun berada dalam pasar monopoli. Yang ketiga, regulasi perlu berbaharui secara berkala. Yang keempat ialah pendidikan ekonomi kepada masyarakat perlu ditingkatkan. Yang kelima ialah studi lanjutan dan pengawasan terhadap praktik monopoli. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang pasar monopoli. Semoga apa yang saya sampaikan dapat pembahasan bagi teman-teman serta yang menonton video. Sampai jumpa di video-video tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.